Dan saudaraku sekalian, ini adalah mungkin khotbah saya terakhir selama di Talaut ini. Ada yang ke-10. Karena saya sejak Desember, pertengahan saya sudah datang ke Talaut. Dan saya memang asli Talaut. Cuma saya melayani di Jawa sudah hampir 50 tahun. Karena 45 tahun saya jadi gembala. Kemudian anak saya yang pernah dulu saya bawa di sini masih umur 3 tahun. Kami bertiga 3 hari nginap di pastori di sini dan melayani beberapa tempat. Sekarang dia jadi gembala, ya, menggantikan saya punya pelayanan. Memang saya sengaja serahkan ke dia karena saya ada beban untuk pergi pelayanan keluar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi hari ini saya memang tidak bisa khotbah panjang. Saya mengutip satu buah ayat, kita baca bersama-sama. Itu di dalam Lukas pasal 24 ayat 32. Mari jemaat Tuhan kita berdiri sejenak, kita menghormati firman Allah dan kita baca bersama-sama. Saya memang kacamata sudah mulai berubah karena sudah lanjut dan ini harus diganti. Saya harus bawa HP supaya dia punya ayatnya lebih besar. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah kita berkobar-kobar ketika ia berkata dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Amin. Ini tema, tetapi saya akan bahas beberapa bagian dalam perikop ini. Ini adalah kesimpulan dari perikop ini dan menjadi bahasan saya atau menjadi sebuah kesimpulan di dalam firman ini. Ya, saya ambil hati yang berkobar-kobar. Kata berkobar-kobar dalam bahasa aslinya adalah kautehesmai. Artinya ada 3, yaitu berkobar. Yang kedua membakar. Yang ketiga menyalakan. Ya. Jadi berkobar ini adalah kata pasif. Dia sudah menyala, tidak ada lagi bantuan kita. Tapi kalau membakar, ini ibaratnya saya pegang api. Dan saya bakar objek yang saya bakar. Ini membakar. Dan Tuhan Yesus memegang api itu. Dan objek yang dia bakar adalah hati saudara dan saya. Amin. Dan saudara-saudara sekalian, ini kenapa Pak 2 murid ini atau 2 pengikut Yesus ini pulang kampung? Karena sejak Yesus ditangkap, kemudian Yesus disiksa, Yesus dinaikkan ke kayu salib, dan Yesus mati dan bangkit, para rasul terbelah. Salah satu rasul menjual, dan Thomas berjalan sendiri. 10 rasul yang lain ketakutan, bersembunyi, dan perempuan-perempuan juga mereka tersembunyi. Mereka tersebar di beberapa tempat, dan salah satu adalah 2 orang ini pulang kampung. Dan mereka saat Yesus mulai ditangkap, kemudian disiksa, disalibkan, bangkit, iman mereka hancur, kasih mereka goyah, harapan mereka tidak ada. Tetapi Yesus tidak biarkan mereka berada di dalam keadaan seperti itu. Karena Yesus sudah memilih dan memanggil mereka. Nah, keadaan mereka pada waktu itu adalah masalah Yesus. Kalau kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan umum, permasalahan kita sehari-hari. Tapi yang permasalahan yang sangat besar adalah setelah kita percaya dan terima Yesus. Dunia ini tidak suka. Saudaraku, saya lihat di Talaut senang. Senang karena saya sendiri orang Talaut. Membangun gereja tidak ada persoalan. Cari tempat tidak ada persoalan. Tapi kita di Jawa, mandi persoalan karena Tuhan. Saya 9 kali di sidang. Dan sidang terakhir adalah sidang gabungan. Dan sidang itu adalah menyatakan gereja Pantekosta harus dibekukan. Nah, kita di situ naik, berdiri. Udah tidak takut lagi kita. Mau di penjara, mau dibunuh, sudah membela Tuhan. Bukan membela Tuhan, membela pekerjaan Tuhan, sudah. Karena tempat itu kita rintis. Terlalu banyak kesaksian, tetapi terlalu banyak juga mujizat yang kita alami.
Seperti beliau almarhum membuka lirung, membuka beo, membuka tempat yang itu mandi dengan batu, tapi mujizat terjadi luar biasa. Disertai dengan mujizat. Nah, kita saudaraku sekalian, pada saat dua orang ini pulang kampung karena keadaan sudah menakutkan. So, ada dua versi berita mereka terima pagi itu. Satu adalah perempuan yang subuh hari dorang kembali dari kubur memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, kata malaikat, dan dorang juga bertemu dengan Yesus di tengah jalan. Tapi tidak bisa dipercaya karena ketakutan menguasai. Ya, iman tidak ada, harapan tidak ada, kasih telah ya tidak ada dalam mereka. Kemudian versi kedua datang dari tentara. Tentara itu ditugaskan jaga mulai dari Yesus masuk kubur sampai pagi hari. Dorang ada di situ. Dorang datang dengan berita yang betul, bahwa betul Yesus bangkit. Pada waktu malaikat turun, kami tidak berdaya seperti orang mati karena kebangkitan Yesus. Tapi pada saat itu pimpinan-pimpinan agama, saya sudah mulai pada bagian pertama. Pimpinan-pimpinan agama itu berkata bahwa bukan dia bangkit, kamu harus rekayasa. Bahwa waktu kamu tidur, Yesus mayatnya diambil oleh para rasul. Berarti rasul dituduh pencuri. Dan dunia tidak suka orang. Tapi saya percaya, dunia boleh menolak, tapi Yesus mengasihi kita. Amin. Haleluya. Nah, pada saat itu, ya, para tokoh agama di sana membuat itu tokoh-tokoh agama untuk meresolusi, untuk membakar masyarakat. Bukan orang biasa, tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama Yahudi berkata, kamu jangan bilang begitu. Bilang kepada masyarakat luas dan komandanmu bahwa waktu kami tidur, jenazah Yesus dicuri oleh para rasul. Nah, kalau dorang bereaksi itu hukuman berat itu. Kalau anak buah tidur menjaga suatu objek bisa hukuman mati. Dan saudaraku sekalian, ini doi. Kamu bilang begitu, bahwa kami waktu tidur jenazah dicuri. Kalau kamu mengalami kesulitan, kamilah yang berhadapan dengan pimpinanmu. Inilah keadaan sedang terjadi di daerah kami. Kalau masyarakat bergolak, pimpinan yang mereka masa bodoh, bahkan mereka bermain di luar. Dan saudara-saudaraku sekalian, pada saat itu, para tentara yang menjadi penjaga kubur itu memberitahukan gitu. Semua didiamkan. Sampai saat ini masih terjadi bahwa rekayasa Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Yesus tidak bangkit, tidak mati. Itu terjadi. Tapi orang Kristen harus berani mengatakan Yesus bangkit dan dia adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Nah, setelah mereka dalam perjalanan, Yesus tiba-tiba berjalan. Ini bagian pertama. Mulai dari ayat 17. Yesus berjalan menemani kedua orang yang pulang ke kampung itu. Dorang sedang berdiskusi, berdialog tentang peristiwa itu. Peristiwa kebangkitan Yesus yang menjadi pro kontra. Pada saat Yesus berjalan bersama dan bertanya seperti tidak tahu beliau. Apa yang kamu bicarakan di sepanjang jalan? Hati dorang menjadi sedih. Nah, dikatakan murung dorang. Dan kalau orang tanpa Yesus, maka terekspresi di dalam hatinya itu duniawi dan apapun tidak ada iman. Bahkan mereka bisa melawan. Di dalam kata Yesus bahwa hati mereka murung, itu di dalam Amsal Sulaiman pada pasal 15 ayat yang ke-13 bilang begini. Tolong salah satu saudara boleh membaca atau di tayangan di sini boleh. Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Ya, ini tolong dibaca supaya kedengaran walaupun semua membaca. Ya. Itulah waktu dorang, ekspresi hati dorang murung sedih. Ini firman Tuhan katakan. Bahwa murung sedih dan tidak ada gairah itu adalah ya ekspresi batin. Itu adalah gambaran batin, gambaran hati dorang. Bahwa dikatakan di dalam ayat Alkitab tadi bahwa hati yang gembira
membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Tidak ada semangat. Kalau orang kehilangan Yesus, hatinya itu sedih. Ekspresi wajahnya tidak menggambarkan tentang seorang anak Tuhan. Ya, apalagi melayani, tadi katakan meninggalkan pelayanan, tapi kepuji Tuhan kembali lagi dalam pelayanan. Ya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, dan kemudian orang masih berjalan bersama-sama, Yesus masih ikut. Ya, setelah itu sampai pada ayat 18. Ya, orang berbalik menyudutkan Yesus. Apakah engkau orang asing di kota ini? Tidak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari belakangan ini. Yesus katakan lagi, seperti orang, apa itu? Apa itu? Orang mulai cerita tentang firman Allah, pintar, bagus, tidak salah. Orang bilang begini, Yesus orang Nazaret yang berkuasa ya dalam perbuatan dan perkataan di hadapan Allah. Tetapi ini saya potong-potong, telah disalibkan, hukum mati oleh pemimpin kami. Tetapi perempuan-perempuan datang dari kubur berkata bahwa ia sudah bangkit. Ya. Padahal kami dulu mendambakan bahwa dia akan datang untuk membangun menjadi raja atau membangun kerajaan Israel. Nah, di dalam ayat 20-20 katakan, hai orang bodoh. Apapun keahlian kepintaran dunia ini, kalau tidak percaya Yesus dan tidak mengenal Yesus, itu di hadapan Allah bodoh. Bodoh. Nah, kalau saudara dan saya saling menuduh, kamu bodoh, kamu tolol, kamu goblok, itu pengertian yang lain. Pasti tersinggung. Tapi kalau Tuhan Yesus katakan, kamu bodoh, yes. Karena dialah yang, orang bodoh itu nol. Tidak ada apa-apanya. Tapi kalau nol itu ditaruh 1 di depan, tambah 0 tambah bernilai. Tapi kalau tidak ada 1, 0 berapapun jumlahnya, 0. Kalau Yesus ada bersama kita, 0 itu akan berarti. Amin. Saudara dan saya akan berarti. Akan dia isi kebenaran. Dan setelah itu, pembicaraan, ya Yesus ambil alih. Ini sudah bagian-bagian menuju kepada dia berkobar. Yesus ambil alih, dikatakan kamu tidak tahu kitab suci. Kitab para nabi. Nah, dia mulai menjelaskan mulai kitab Taurat, kitab para nabi. Nah, mulai sampai dengan orang di depan rumah. Yesus akan mau pergi. Yesus akan mau pergi. Tapi orang tahan, jangan, ini hari sudah mulai malam. Mulai datang gelap. Dan kita percaya bahwa di dalam Yesaya dikatakan bahwa kegelapan sedang menutupi dunia. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan setelah orang undang Yesus masuk di dalam rumah, saya percaya kenapa? Orang mengundang Yesus, tidak suruh terus. Karena Alkitab tadi orang baca, bukankah pada waktu dia menjelaskan firman Allah, ya waktu di tengah jalan hati kita berkobar-kobar. Jadi hati orang berkobar bukan setelah sampai di rumah. Di tengah jalan waktu Yesus sampaikan firman Allah, dia sedang bakar hati orang, bakar pikiran orang, bakar kehidupan orang. Sudah bernyala. Setelah itu Yesus mau masuk. Dengan kata lain begini, kalau kita sudah terima Yesus, jangan kehilangan Yesus. Kalau kita sudah jumpa dengan Yesus, jangan kehilangan Yesus. Memang dunia ini berusaha untuk memutuskan hubungan kita dengan Yesus. Tetapi yakinlah bahwa Yesus telah ada rohnya dan firman-Nya dalam kita. Kita tidak mau berpisah dengan Tuhan Yesus. Nah, dorang undang, mari masuk di rumah kami. Waktu Yesus masuk, dorang layani. Ya, dengan pelayanan apa sederhana, perjamuan kecil di situ atau jamuan kecil. Nah, Yesus apa terus makan? Pelayanan dorang. Yesus ambil dan Yesus berkati. Dan Yesus kembalikan ke dorang dua. Pada saat dorang dua menerima pelayanan dorang dua yang sudah diberkati Tuhan, mata terbuka Yesus raih. Dan saya percaya mata kita secara fisik atau kasat tidak lihat Tuhan Yesus ada. Tapi kita yakin dengan iman Yesus ada di sini. Kenapa dia berkata, 2 orang berkumpul meminta sesuatu dalam namaku, aku akan beri. 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka.
Kenapa demikian? Tuhan Yesus berkata, langit adalah arasnya, bumi adalah tumpuan kakinya. Dia ada di sini. Yakinlah dia ada di sini. Dan para pelayan, kalau engkau melayani, Tuhan saya tekankan, dengan sungguh-sungguh dengan Yesus, engkau tahu siapa Yesus itu. Dan engkau tidak mau dipisahkan dengan Yesus. Pelayanan adalah pelayanan yang memberkati jemaat, memberkati Tuhan, memberkati siapapun. Karena sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Para pelayan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan memberkati banyak orang. Itu para pelayan. Dorang melayani Yesus. Yesus dulu baru dikembalikan ke dorang. Bagi saudara-saudara sekalian, kita semua melayani Yesus, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Sekecil apapun, ya kalau kita bersama Yesus. Saya mau saksi begini. Saya pernah mengalami kesulitan, saya tidak mau cerita lagi tentang ya pekerjaan Tuhan karena saya merintis di situ. Dan saudaraku sekalian, saya 9 kali disidang. Mulai dari desa, kecamatan, provinsi, kabupaten, sampai ke sospol zaman dulu. Kita dilapor di sana. Dan yang terakhir adalah sidang gabungan. Gereja harus ditutup. Nah, saya berani saja. Kalau ditutup saya tidak keberatan. Asalkan ada 2 surat. Tunjukkan ke saya. 1, surat tugas yang membongkar. Dan surat keputusan pemerintah, namanya bupati. Bahwa gereja telah melakukan kesalahan A, B, C, D, F. Baru saya akan turunkan merek gereja dan saya tutup sendiri. Tapi kalau Bapak menutup 2 surat ini dulu. Orang ini tidak bisa kasih itu. Orang punya gereja, punya badan hukum nasional sampai internasional kok. Kenapa orang takut? Kita waktu itu sudah orang Jawa bilang nekat. Orang mau penjara, mau ditembak. Sudah selesai pelayanan. Pada waktu itu akhirnya, udah begini coba pimpinan sidang. Nanti dikasih waktu. Waktu berapa lama Pak? Waktu kesempatan itu harus. Besok kita datang ke DPR. Kita ketemu fraksi ABRI waktu itu masih punya pengaruh. Dan ketuanya adalah Kolonel Wagiri. Dia bilang, begini aja Pak, jalan terus. Kamu pantau. Saya telepon ke Polsek, telepon camat, telepon dan Ramil. Jalan, Natal jalan pada orang bilang begini. Ya, kalau ini tidak diturunkan merek gereja, jangan salahkan kita ya. Oh, kata-kata Bapak kita pegang. Berarti kalau ada apa-apa, Bapak yang nyuruh ya. Kita bilang orang punya merek gereja itu ada badan hukum. Dan itu identitas organisasi Pak. Kalau kita menurunkan itu sendiri, kita dimarahin, dipecat sama pimpinan. Loh, kita ditugaskan pimpinan. Ini saya berargumentasi dengan begini Pak, kalau Bapak pegawai kecamatan menurunkan merek kecamatan tanpa pengetahuan pimpinan, camat apalagi bupati, berani enggak? Ya enggak sama orang. Itu sudah berbicara politik sudah. Dan saudara-saudara sekalian, dan dia bilang dibekukan dulu Pak, ditangguh dulu. Harus ada berapa 1 bulan. Besok kita datang ke DPR, DPR jamin jalan. Sampai hari ini terlalu banyak. Dan kesaksian terakhir. Ini saya bukan cerita orang, tapi saya alami terlalu banyak. Cuma saya mau ambil 2 yang terakhir. Itu era tahun 90. Karena saya mulai bangun gereja yang sekarang saya pakai. Tahun 89. Selesai tahun 93. Bayangkan. Kenapa? Selagi bekerja dibubarkan tukang bangun atau bas. Dan seterusnya macam-macam. Nah setelah itu tahun 93 istri mengalami kelumpuhan. Dia juga mungkin stres karena melihat kita terus dipanggil. Stres dia. Mengalami kelumpuhan. Dan sembuh itu tahun 98. Oh kita selelah. Kita tidak ada pembantu. Ya anak 3 masih kecil-kecil. Kita harus masak. Kita harus antar anak. Kita urus gereja. Segala macam kita urus. Ya. Pagi-pagi sekali, ya kita suka sebel dia di tangan. Kita ke dapur kalau dia bel, berarti dia manggil kita. Ya saudara-saudara sekalian, pada tahun 98 itu puncak. Kalau dia anfal,
punya mulut tertutup dan mata mulai balik ke atas. Oh, saya bilang semua mati dia. Nah, itu saya potong di situ. Tahun 98 saya melihat, Tuhan, kita mau apa ini? Dia sudah teriak-teriak. Kita tidak mau bangunkan anak, nanti dorang 3 rame menangis. Kita turun di gereja karena kita punya kamar di atas. Turun di gereja, kita sudah lelah berlutut, kita tiarap. Saya tidak bisa bicara, kita menangis. Bayangkan dari 93 sampai 98. Seolah kita urus dia siang dan malam. Kasih mandi anak, jemput dia di sekolah, untar ke sekolah, masak, urus gereja, urus jemaat, segala macam. Sudah kita tangani. Dan saudara-saudara sekalian, tengah malam, kira-kira jam 12 lebih itu, kita tiarap sudah tidak mau lihat ke atas. Suasana berubah di dalam gereja, kita menangis, tidak bisa bicara, hanya air mata. Tiba-tiba saya merasa seperti ada sesuatu angkat di dalam badan saya itu. Ya. Suasana berubah, yang tadinya sedih kok senang sekali. Kok kita belum dan kita lari-lari seperti orang gila di atas podium. Haleluya, haleluya. Dia di atas. Selesai itu kita berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizatmu sudah terjadi. Dan kita naik ke kamar. Dia sudah berdiri di samping tempat tidur. Kita bilang jalan. Kok dia lari, dia peluk kita peluk dia. Sampai sekarang sembuh. Haleluya. Jadi mujizat Tuhan tidak selamanya juga otomatis. Tapi ada rentang waktu. Ada proses. Nah, itu kalau bukan Tuhan. Aduh, waktu kita di dapur kan dia bel. Nah, kita bawa dia. Orang Jawa bilang gendong dia ke bawah ke dapur. Kita suruh bikin tempat duduk, dia pendek, ada bantal. Dia duduk gini. Papi, kenapa? Kita so bosan. Kaget kita. Sudah bosan kita. Bosan hidup? Ya enggak. Bosan rumah tangga? Ya enggak. Bosan melayani? Ya enggak. Bosan minum obat? Haleluya. Nah, disitulah saya tumpangi dia punya iman. Itu obat-obatan yang begitu banyak. Karena setiap 10 hari saya harus ke dokter saraf. Tiap 10 hari. Sudah saya bakar dalam nama Yesus semua. Terus saya mulai operasi kamar. Ada yang dia taruh di bawah bantal. Kalau dia bisa ke dapur, duduk sambil. Dia sembunyikan itu obat itu di dapur. Dia bosan. Bayangkan mulai dari tahun 93 sampai 98. Minum obat terus. Tiap 10 hari. Tidak sembuh-sembuh. Terakhir waktu itu. Ya akhirnya dia bilang bosan itu saya tidak kasih tahu. Dokter bilang begini, saya pindah 2 dokter. Dokter terakhir perempuan, dokter saraf. Dia bilang begini, Bapak, ini cuma rahasia orang 2. Karena begitu difoto, dia bilang ini ruas tulang belakang ibu 1 sudah rusak. Sudah hancur. Jadi kalau dia sudah tidak bisa duduk. Kalau duduk harus di sini. Itulah mujizat terjadi. Dan mujizat Tuhan sampai hari ini tetap ada. Cuma memang zamannya sudah berbeda. Bisa melalui, ya Tuhan berkati teknologi yang ada, tapi hati-hati juga. Anak-anak kita teknologi bisa membuat dorang pandai. Tetapi bisa membuat dorang juga hancur moralitas dorang. Ya saya melihat ini di Talaut, rata-rata masih kuliah sudah hamil dorang. Sudah tidur sama-sama dorang. Saya bilang bukan main. Saya bilang begini kenapa? Saya punya ponakan 3. Dorang pulang dalam keadaan hamil. Belum resmi. Itu karena teknologi. Komunikasi. Dorang mainan ini terus yang malam. Dan hati-hati. Mendidik anak orang tidak gampang sekarang. Beda dengan orang dulu mendidik anak. Ya kalau anak saya pergi ke sekolah dengan Jawa. Kalau pegang tangan dia cium tangan. Dia pegang tangan saya follow dia. Ya belajar yang mana. Dan itu tertanam kepada anak-anak. Kita punya anak-anak yang tidak berokok, tidak meminum, dan sangat-sangat menghargai Tuhan. Dan orang 3 semua terlibat dalam pelayanan. Yang orang yang tua sekarang jadi gembala. Yang adik nomor 2 itu jauhnya 30 km. Dia datang melayani, main keyboard. Kalau yang 1 26 km datang, orang juga melayani. Ya jadi WL. Ya luar biasa.
Kalau anak-anak itu sudah tertanam dorang melayani Tuhan, ya saya yakin roh Allah akan memakai dorang masa depan menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Kita melihat sekarang tadi generasi melayani Tuhan dengan api. Saya percaya saat ini api Pantekosta itu ada di dalam hati kita. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ya, dia telah berkobar. Dan yang kedua itu kata Semai adalah yang kedua adalah membakar, sudah tadi. Kemudian menyalahkan. Yang ketiga menyalahkan. Saya di samping rumah di sana ada bak kecil tingginya 1 meter, yes, tidak sampai 1 meter lebarnya itu. Tempat buangan sampah. Dan saya taruh api. Kemudian saya tumpuk sampah. Hanya asap yang dia keluar. Kalau kita kipas. Keluar itu nyala. Kalau api dia sudah membakar, sulit dikendalikan. Karena itu tidak ada lagi campur tangan manusia. Dan saya percaya saat ini saya dengan firman Allah membakar, mengipas hati dan pikiran kita semua. Untuk roh berkobar di dalam hati kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya. Kalau kita menyanyi itu nyanyian Pantekosta yang lama. Pertama mendidih di hati baru api Pantekostaku. Mari. Ya, yang melayani datang ke depan kembali musik. Kita menyanyi ini dan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk meneruskan.